Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri, Nirmala Putri Lestari dengan NIM 13056230017 dan juga rekan saya Rizky Syabani Ahmad dengan NIM 13056230073. Di sini kami akan menyampaikan tentang penyelesaian model Monte Carlo. Next slide. Nah, di sini ada outline dari materi kami. Yang pertama ada historical origin atau asal-usulnya, lalu ada simulasi VS sampling, selanjutnya ada mekanika, simulasi model diskrit dan juga kontinu, ada simulasi dan juga optimasinya, ada latihan soal dan juga referensi dari materi kami. Pertama ada historical origin atau asal-usul si Monte Carlo ini. Nah, jadi metode Monte Carlo ini dia tuh sebenarnya lahir dari kebetulan gitu. Kebetulan untuk menyelesaikan masalah deterministik, bukan masalah stokastik. Nah, tapi ironisnya metode yang sangat identik dengan keacakan ini itu justru pertama kali dipakai untuk mengestimasi nilai konstanta matematis yang nilainya tuh udah pasti. Nah, di sini langsung ada contohnya yaitu jarum Buffon pada tahun 1733 atau disebutnya Buffon's Needle gitu. Nah, jadi di sini ada sebuah jarum di mana dia panjangnya itu disebut saja L. Dia itu dilempar secara acak sebanyak N kali ke lantai yang terbuat dari papan yang lebarnya itu T lebih besar dari L. Nah, misalkan H itu adalah jumlah kali jarum menyilang garis batas antar papan. Lalu dengan menghitung probabilitas persilangan didapatkan probabilitas jarum menyilang itu 2L per TP. Nah, di sini kita bisa membalik persamaannya buat mengestimasi nilai CP ini. Nah, jadi di sini kira-kira P topi itu nilainya adalah 2LN per TH. Nah, ini tuh sebenarnya contoh klasik gitu. Masalah aslinya itu dia murni deterministik, di mana dia cuma mencari nilai CP itu. Nah, tapi diselesaikan pakai sampling acak sebagai alat estimasinya. Next slide. Terus contoh selanjutnya di sini ada kata lingkaran. Di sini dia pakai cara yang lebih modern gitu, pakai software namanya R. Di sini kayak dia akan ada tembakan sebanyak n titik acak di dalam kotak yang ukurannya itu -1 sampai 1 kali -1 sampai 1. Nah, lalu akan dihitung berapa banyak H yang jatuh di dalam lingkaran satuan yang berukuran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, karena rasio luas lingkaran terhadap kotak adalah pi per 4, jadi pi-nya itu adalah 4H per N. Terus di sini sebut saja N-nya sama dengan 106 sampel. Nah, di sini hasilnya mendekati 3,1414 yang mana cukup akurat dengan pi yang kita tahu sekarang gitu. Meskipun itu butuh sampel yang sangat besar. Lalu di era modern, yaitu Los Alamos pada tahun 1930 sampai 1950. Metode Monte Carlo ini dia tuh dalam bentuk lebih sistematis gitu, dikembangkan oleh Enrico Fermi, Stanislaw Ulam, dan juga John von Neumann untuk masalah fisika neutron. Metode ini kemudian dipakai dalam mengembangkan bom hidrogen di laboratorium Los Alamos pada tahun 1950-an. Nah, maka dari sini itu tercetuslah istilah Monte Carlo. Dia itu terinspirasi dari Kasino Monte Carlo yang ada di Monaco, yang dia tuh terkenal sebagai pusat perjudian dan juga keacakan. Lalu, metode ini tuh menyebar ke riset operasi, ekonomi, keuangan, dan juga bidang sains yang lainnya. Terus Monte Carlo saat ini tuh dipakai sebagai alat standar dalam manajemen risiko dan juga financial engineering. Next slide. Selanjutnya di sini ada bagian simulasi versus sampel. Pertama ada Monte Carlo sampling, di mana sampling ini tuh digunakan ketika kita mau mengevaluasi suatu integral multidimensi tanpa harus mensimulasikan dinamika sistem. Jadi tujuannya itu untuk mengestimasi nilai harapan dari suatu fungsi. Di sini kita pakainya mu sama dengan integral dari gx fxx dx.
Untuk caranya biasa kita ambil sampel X1, X2 sampai XM dari distribusi fx itu, lalu kita estimasi dengan rata-rata seperti berikut. Next slide. Lalu untuk contohnya di sini ada shortfall probability, yaitu di mana investor memiliki portofolio sebesar W0 yang nilainya itu di waktu T bergantung pada faktor resiko acak yang X. Nah, jadi kita mau menghitung probabilitas shortfall di mana WT itu lebih kecil dari H, yang ekuivalen dengan integral seperti di bawah. Nah, jadi di sini tuh nggak ada dinamika yang perlu kita simulasikan. Kita langsung aja ambil sampling dari distribusi si fx ini. Next slide. Selanjutnya ada Monte Carlo simulation. Jadi simulasi ini dipakai ketika ada dinamika sistem itu dia udah berevolusi dalam waktu dan kita tuh perlu untuk membangkitkan sampel pad atau lintasan sampelnya. Ini tuh kejadian kalau si distribusi akhir sistem itu nggak bisa diperoleh secara analitik dari distribusi awalnya. Contohnya di sini ada proses AR, misalkan proses autoregresif, di mana xt sama dengan mu plus ax t-1 plus epsilon t, di mana epsilonnya itu berdistribusi normal 0 sigma pangkat 2. Nah, jadi kalau sistemnya itu sederhana, distribusinya itu bisa langsung diturunin secara analitik. Tapi kalau persamaannya itu ada banyak dan juga saling berkolerasi dengan struktur yang terbilang kompleks gitu, kita tuh harus mensimulasikan lintasan sistemnya secara langsung. Jadi nggak bisa langsung diturunkan. Next slide. Di sini ada ringkasan perbedaan antara sampling sama simulation. Ada beberapa aspek, yaitu ada tujuan, dinamika waktu, contoh, dan juga teknis. Untuk tujuannya, sampling itu dia untuk mengestimasi integral atau ekspektasi, sedangkan simulation itu untuk membangkitkan lintasan sistemnya. Terus dari dinamika waktunya, sampling itu nggak punya dinamika waktu, tapi simulasi ada. Terus untuk contohnya, contoh dari sampling itu ada harga opsi Eropa yang sederhana, sedangkan contoh dari simulasi yaitu opsi Amerika dan juga model volatilitas stokastik. Secara teknisnya, sampling itu dia langsung dari distribusinya, sedangkan simulasi itu diskretisasi persamaan diferensial stokastik. Pada hakikatnya itu keduanya itu konseptual identik gitu. Jadi keduanya tuh mengevaluasi integral berdimensi tinggi. Nah, bedanya itu cuma ada pada apakah fungsi yang diintegrasikan itu bisa ditulis secara eksplisit atau harus didefinisikan oleh prosedur komputasi yang kompleks. Next. Selanjutnya ada mekanika simulasi model diskrit dan juga kontinu. Biasanya itu di sini ada 3 kelas model dinamis yang umum dipakai. Untuk model yang pertama, yaitu model discrete waktu atau discrete time models. Nah, di dalam model ini tuh, horizon waktunya 0, t akan dibagi menjadi interval dengan lebar delta t. Jadi sistem tuh hanya diamati pada waktu-waktu discrete, yaitu t sama dengan 0, delta T, 2 delta T, dan seterusnya sampai M delta T. Dan T besarnya itu sama dengan M delta T kecil. Terus untuk persamaan transisi keadaan umumnya, seperti yang di bawah ini, nah di mana si ST itu adalah vector state, dan XT adalah variabel kontrol atau variabel keputusan. Sedangkan epsilon T plus 1 adalah gangguan stokastik. Nah, untuk contohnya di sini ada case management, yaitu saldo kas bank pada akhir hari T, yaitu HT sama dengan HT-1 ditambah W positif T dikurang W negatif T. Nah, di mana W positif T dan W negatif T itu adalah arus masuk dan juga arus keluar kas. Next. Terus kalau untuk lebih dikomputasikan, di sini ada simulasi proses R.
Terus untuk model yang kedua ada model continue waktu atau continuous time model. Nah, model continue ini dia pakai persamaan diferensial stokastik atau SDE. Terus contoh yang paling terkenal adalah geometric Brown motion atau disingkat GBM itu untuk harga saham, di mana DST sama dengan mu ST DT ditambah sigma ST DWT. Nah, dari sini WT-nya itu adalah proses winner atau Brownian motion dengan increment sebagai berikut. Next slide. Nah, jadi dari skema diskreditasi Euler seperti berikut, dia tuh punya kelemahan. Nah, skema ini tuh menghasilkan distribusi normal untuk harga, sehingga kalau harganya negatif itu bisa muncul secara finansial tidak masuk akal. Lalu ada diskretisasi eksak, dia pakai kalkulus itu, terus solusi SK dari GBM-nya itu seperti persamaan di bawah ini, yang hasilnya adalah distribusi log normal, di mana harga itu selalu positif. Terus parameter mu itu adalah drift atau rata-rata pertumbuhan, dan sigma adalah volatilitas. Nah, ini adalah diskreditasi yang dapat dipakai dalam praktik untuk mensimulasikan lintasan GBM tadi. Next slide. Nah, terus di sini model yang ketiga, ada model kejadian diskrit. Model ini tuh adalah model kontinu waktu di mana state itu hanya berubah saat terjadi suatu event atau kejadian. Dan interval antar kejadiannya itu merupakan variabel acak kontinu. Dia bukan konstanta kayak delta T gitu. Terus contoh yang paling sederhananya adalah proses Poisson. Nilai NT itu terhitung jumlah kejadian dalam 0, T, di mana waktu antar kejadian atau XK-nya adalah variabel eksponensial yang IID dengan parameter rate atau lambda. Untuk aplikasi finansialnya, itu ada dua di sini. Yang pertama ada model harga saham dengan JAMS, disebut juga proses Levy. Terus yang kedua ada model migrasi kredit rating atau Markov Chain Continue. Terus untuk aplikasi secara operasionalnya ada simulasi antrian atau queuing system. Contohnya di sini ada sistem MM1 atau kita sebut sistem antrian yang satu server, di mana dia berdistribusi eksponensial. Nah, rata-rata waktu tunggu itu dapat dihitung eksak seperti berikut. Tapi buat sistemnya itu yang lebih kompleks kayak banyak server atau MMS, MGS, atau banyak lainnya, di mana dia distribusinya itu non-eksponensial dan juga termasuk jaringan antrian. Simulasi Monte Carlo ini dia jadi satu-satunya pilihan yang praktis daripada pilihan lain yang lebih kompleks. Next slide. Selanjutnya ada simulasi dan juga optimasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang simulasi dan optimisasi. Nah, nanti di sub ini akan ada beberapa hal yang dibahas. Nah, sebagai pendahuluan, kita kan tahu ya, sebagian besar masalah dalam teori riset operasi itu tujuannya adalah untuk melakukan optimisasi gitu. Entah itu teori antrian, teori inventory, analisis sensitivitas, atau manajemen proyek, dan materi-materi riset operasi lainnya, itu pasti goal akhirnya itu tuh kurang lebih adalah mencari keputusan terbaik, atau mencari kerugian terendah, atau mencari profit tertinggi gitu kan. Nah, secara umum yang telah kita pelajari juga, masalah-masalah optimisasi itu dimodelkan dalam bentuk formal sebagai berikut ya, yaitu maksimum dari fx, di mana x-nya itu adalah anggota dari suatu domain x besar ya, di mana x besarnya itu adalah constraint atau batasan-batasan yang dimiliki, lalu fx itu adalah fungsi objektif atau fungsi yang ingin dioptimalkannya. Nah, biasanya kalau dalam kasus standar, dalam mencari, dalam menyelesaikan kasus optimisasi itu kan biasanya kita menggunakan aplikasi kalkulus ya, yaitu menggunakan turunan. Nah, untuk mencari solusi optimal dari suatu fungsi itu kan biasanya kita memanfaatkan persamaan d per dx dari fx sama dengan 0. Di mana solusi dari persamaan ini kita misalkan xi,
nilai X itu adalah yang akan menyebabkan fungsinya itu menjadi maksimum atau minimum gitu. Atau ya dengan kata lain, solusi dari persamaan itu akan memberikan titik puncak dari si kurva fungsi objektifnya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika menyelesaikan masalah optimisasi menggunakan kalkulus, itu terkadang nilai XI yang kita dapatkan itu nggak tunggal gitu. Itu terjadi ketika fungsinya memiliki banyak titik puncak atau punya banyak titik balik. Nah, jadi kalkulus itu nggak cukup untuk menjawab pertanyaan nanti nilai XI mana yang mengakibatkan fungsinya itu benar-benar maksimum atau minimum global gitu. Bukan hanya maksimum lokal atau minimum lokal. Lalu kita nggak tahu juga nanti nilai XI mana yang menyebabkan fungsinya jadi maksimum atau minimum secara global. Nah, hal ini menjadi masalah karena pada kasus-kasus di real life tentunya dinamika masalahnya itu akan lebih kompleks. Jadi fungsi objektif yang mau dioptimisasinya juga merupakan fungsi yang rumit gitu. Nah, makanya dalam dinamika real life, simulasi Monte Carlo itu lebih sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Di mana Monte Carlo ini mengintegrasikan simulasi dan optimisasi dengan memanfaatkan keacakan atau randomness. Nah, algoritma Monte Carlo ini nantinya mensimulasikan kasus-kasus yang akan mungkin terjadi. Di mana nanti dari kasus-kasus yang disimulasikan akan dicari kasus yang paling optimal. Nah, secara umum nanti simulasi dari Monte Carlo ini akan dibagi jadi dua kasus ya. Ada stochastic optimization atau optimisasi stokastik, lalu ada global optimization atau optimisasi global. Nah, untuk yang pertama, kita ke stochastic optimization atau optimisasi stokastik. Sorry. Nah, sebagai pendahuluan, di dunia nyata itu fungsi objektif yang mau kita optimalkan terkadang mengandung unsur ketidakpastian gitu. Sebagai contohnya, kalau kita mau mengoptimalkan fungsi pendapatan suatu perusahaan, nah pendapatan suatu perusahaan itu kan sangat bergantung pada demand atau permintaan pada periode tersebut gitu kan. Nah, sedangkan demand sendiri itu nilainya tuh nggak tentu gitu. Tentunya permintaan penjualan barang dalam hari itu dalam setiap hari itu pasti beda-beda. Nah, akibatnya fungsi fungsi pendapatan perusahaan itu nilainya juga kemungkinan ya pasti. Nah, ketika berhadapan dengan masalah-masalah ketidakpastian kayak gini, kita bisa memanfaatkan metode stokastik. Nah, jadi yang kita optimalkan nanti itu bukan nilai pasti atau bukan keuntungan atau kerugian pasti gitu. Tapi yang kita optimalkan adalah ekspektasi atau expected value-nya. Nah, untuk suatu faktor acak C, kita dapat memodelkan maksimum ekspektasi dari fxc, di mana x-nya adalah anggota dari constraint x besar. Atau model ini maksudnya adalah eh, terjemahan dari model optimasi yang kita punya sebelumnya ya, cuman kita bawa ke model stokastik. Nah, karena nilai C-nya itu nggak bisa ditentukan secara pasti, maka kita bisa menebak menggunakan simulasi. Nah, nanti kita bisa membuat N buah skenario acak. Jadi nanti dari N kejadian kita bagi jadi masing-masing kejadian yang berbeda ya. Jadi nanti ada C1, C2 sampai Cn, lalu nanti kita hitung rata-ratanya. Nah, dari rata-rata simulasi yang kita dapat itu nanti akan menjadi itu akan menjadi aproksimasi dari ekspektasi fungsi objektifnya. Jadi ekspektasi dari fungsi objektif itu bisa kita aproksimasi dengan rata-rata dari hasil simulasinya. Nah, metode inilah yang nanti akan kita sebut sebagai Sample Average Approximation atau SAA. Nah, sebagai contoh soal, di sini toko dahsyat spare part menjual sebuah komponen khusus yang didatangkan langsung dari pabrik pusat. Biaya pembelian komponen dari pabriknya adalah 150.000 per unit. Nah, toko tersebut menjual komponen ke pelanggan seharga 400.000 per unit. Seandainya ada komponen yang tidak terjual hingga akhir bulan, maka komponennya dianggap usang dan hanya bisa dijual ke pengepul seharga 50.000 per unit. Nah, permintaan pelanggan per bulan itu kita misalkan sebagai variabel acak D. Lalu, manajer toko di sini telah menjalankan sebuah program Random Number Generator atau RNG ya. Lalu, menghasilkan beberapa
angka gitu, yaitu 10, 20, 15, 25, dan 30. Di mana angka ini berasal dari data penjualan historis dan ini akan digunakan sebagai skenario demand untuk bulan depan. Nah, manajer toko tersebut juga mempertimbangkan tiga alternatif keputusan pemesanan spare part ke pabrik, yaitu 15 unit, 20 unit, atau 20 unit. Nah, dengan menggunakan metode SAA, hitunglah ekspektasi profit untuk masing-masing keputusan pemesanan tersebut. Lalu tentukan keputusan yang paling optimal. Nah, ini adalah contoh kasus yang bisa kita selesaikan menggunakan metode SAA ya. Karena di sini fungsi objektifnya yaitu pendapatan dari perusahaannya atau profit itu merupakan fungsi yang mengandung ketidakpastian. Ketidakpastiannya dari permintaan spare part-nya per hari. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita bisa memodelkan dulu fungsi objektifnya gitu. Nah, secara naluri, profit dari suatu toko itu kan bisa kita hitung dari pendapatan dikurang pengeluaran gitu ya. Jadi profit itu kan ya intinya pendapatan dikurang pengeluaran gitu kan. Nah, kalau dalam kasus tadi, pendapatannya itu apa? Pendapatannya ya pendapatan dari penjualan ditambah pendapatan dari nilai sisa. Pendapatan nilai sisa itu pendapatan yang didapat dari menjual barang yang nggak laku ya. Tadi kan disebutkan bahwa barang yang nggak laku itu tuh bisa dijual dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, lalu dari pendapatan ini kita kurangin dengan pengeluarannya. Nah, dalam kasus tadi, pengeluarannya adalah ya biaya pembelian spare partnya gitu. Dan biaya pembelian spare partnya itu kita kalikan dengan banyaknya barang yang terjual, banyaknya barang yang dibeli. Jadi kita bisa modelkan fungsi objektifnya fxd itu sama dengan P dikali minimum dari XD ditambah S dikali maksimum dari 0 dan X min B dikurang CX. Di mana P-nya adalah harga jual komponen, S-nya adalah harga jual ke pengepul, dan C-nya adalah biaya pembelian komponen dari pabrik. Jadi suku pertama merepresentasikan pendapatan penjualan, suku kedua merepresentasikan pendapatan nilai sisa, dan suku ketiga merepresentasikan biaya pembelian. Nah, lalu kita substitusikan nilai P, S, dan C dari soal ya, maka kita dapat fungsi objektifnya sebagai berikut. Ini dalam satuan ribu rupiah ya, ini dipersingkat. Nah, lalu kita bisa jalankan simulasi ya. Untuk simulasi yang pertama, untuk X sama dengan 15 ya, karena kan ada tiga skenario, X15, X20, dan X25. Nah, untuk X sama dengan 15, di sini kita bisa tetapkan dulu biaya pembeliannya itu berarti, atau C kali X-nya adalah 150 dikali 15 ya, atau 2250. Nah, untuk skenario pertama, ketika demand-nya sama dengan 10, ini kan komponen yang terjualnya adalah 10 ya, lalu sisanya adalah 5. Nah, di sini bisa kita hitung fungsi F-nya dievaluasi pada 15 dan 10, hasilnya adalah 2000. Untuk skenario kedua, karena demand-nya 20, sedangkan X-nya hanya ada 15, maka di sini kita masukkan F15 20 nilainya akan 3750. Lalu skenario 3, ketika D-nya sama dengan 15, ini berarti terjual sebanyak 15 dan sisanya nggak ada. Kita hitung F15,15-nya nilainya adalah 3750. Nah, untuk skenario 4 dan skenario 5, ini nilainya juga pasti akan 3750. Kenapa? Karena ketika D-nya 25 dan D-nya 30, ini kan udah lebih dari stoknya ya. Dan ketika udah lebih dari stoknya, maka nilai profit yang kita dapatkan itu akan sama dengan skenario 2 dan skenario 3. Gitu. Jadi holding cost-nya sama-sama akan bernilai 0. Nah, maka kita bisa dapatkan ekspektasi penjualan atau ekspektasi profit jika X-nya sama dengan 15 adalah rata-rata dari kelima skenario tersebut. Ya, jadi kita hitung rata-ratanya, hasilnya adalah 3.400 atau setara 3.400.000 rupiah. Untuk skenario kedua, ketika X-nya sama dengan 20, di sini berarti biaya tetapnya adalah 3.000 rupiah ya. Untuk skenario pertama, ketika D-nya sama dengan 10, maka komponen yang terjualnya adalah sebanyak 10 dan sisanya berarti juga 10. Lalu kita hitung fungsi objektifnya akan bernilai 1.500.
Skenario kedua, ketika demand-nya 20, maka seluruh komponennya terjual ya, 20-20-nya terjual, sisanya nggak ada. Lalu kita hitung fungsi objektifnya nilainya 5.000. Skenario ketiga, ketika D-nya sama dengan 15, maka yang terjual sebanyak 15 dan sisanya adalah 5 unit. Lalu kita hitung fungsi objektifnya nilainya 3.250. Nah, untuk skenario 4 dan skenario 5, karena di sini D-nya lebih besar daripada X-nya ya, atau demand-nya lebih besar daripada stok barang, maka sama dengan argumen sebelumnya, nilai dari si skenario 4 dan skenario 5 itu profitnya juga akan bernilai 5.000, yaitu sama dengan skenario 2 ya, ketika sudah tidak ada sisa barang. Nah, maka bisa kita aproksimasi ekspektasi nilai fungsinya ketika X-nya sama dengan 20 itu adalah rata-rata dari kelima skenario tadi, yaitu 3.950 atau 3.950.000 rupiah. Terakhir, kasus ketiga, di mana X-nya sama dengan 25, di sini biaya produksinya adalah 3.750 ya. Kita jalankan 5 skenario seperti sebelumnya, maka nanti kita dapatkan ekspektasi penjualan atau ekspektasi fungsi objektifnya ketika X-nya sama dengan 25 ini adalah 4.150 atau 4.150.000. Nah, berdasarkan simulasi-simulasi yang tadi kita jalankan, kita telah mendapatkan ekspektasi ketika X-nya 15, ekspektasi ketika X-nya 20, dan ekspektasi ketika X-nya 25. Dan dari sini bisa terlihat jelas bahwa keputusan terbaik yang bisa diambil si manajer tokonya itu adalah membeli sebanyak 25 unit spare part, di mana di sini menghasilkan keuntungan atau profit maksimum yaitu sebesar 4.150.000. Lebih besar jika dibandingkan dengan dua kasus lain. Nah, selanjutnya ada contoh soal kedua yang akan mengintegrasikan penggunaan program Python ya. Di sini kita baca dulu soalnya. Sebuah kafe menjual kopi signature harian. Biaya produksi per cup adalah 20.000 dan dijual seharga 50.000. Setiap cup kopi yang tidak laku akan diolah menjadi konsumable lain seharga 5.000 rupiah. Manajer kafe melihat bahwa demand pelanggan mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya 100, lalu standar deviasinya sebanyak 25. Nah, gunakan metode SAA menggunakan program Python untuk membangkitkan 10.000 skenario permintaan acak. Tentukan mana yang memberikan profit tertinggi di antara tiga pilihan produksi, yaitu 90, 100, 110, dan 120. Nah, di sini kita akan menggunakan metode SA lagi, teman-teman. Tapi karena dimintanya membangkitkan 10.000 skenario ya, ini tentunya udah masuk kasus yang nggak mungkin kita hitung manual gitu. Nah, jadi untuk kasus yang skenario-nya ada banyak, kita bisa manfaatkan menggunakan program. Nah, di mana kan kita demonstrasikan. Oke, di sini adalah contoh program Python untuk mensimulasikan metode SAA ya. Di sini algoritmanya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini variabel yang perlu diperhatikan mungkin adalah variabel P, variabel S, dan variabel C-nya. Nah, tadi dari soal kan kita tahu nilai C-nya itu adalah 20.000 ya, dan P-nya 50.000, serta S-nya 5.000. Lalu karena kita mau melakukan 10.000 simulasi, maka N besarnya di sini kita tulis 10.000. Lalu untuk rata-rata dan standar deviasinya, karena dia berdistribusi normal ya, jadi ini ada mu dan sigmanya, ini kita tulis 100 dan 25. Nah, di sini kita bisa run programnya. Nah, ketika kita run programnya, ini mungkin waktu ngelotnya agak lama ya, karena 10.000 iterasi. Nah, di sini akan menghasilkan masing-masing ekspektasi profit untuk masing-masing produksi kue gitu. Untuk 90 produksi kue, ekspektasi profitnya adalah 2.439.000. Untuk 100 kue, ekspektasi profitnya 2.549.000. Untuk 110 kue, ekspektasi profitnya 2.588.000. Dan untuk 120 kue, ekspektasi profitnya adalah 2.561.530 rupiah. Nah, kita kembali ke soal sebelumnya. Maka di sini, ini kita rangkum ulang ya, ekspektasi profit untuk masing-masing kasus.
Nah, dari sini kita bisa lihat jelas bahwa keputusan yang memberikan profit tertinggi itu adalah dengan memproduksi 110 W. Nah, di sini kita lihat walaupun rata-rata dari demand-nya itu cuma 100 unit, tapi dengan simulasi kita buktikan bahwa memesan demand sesuai dengan rata-rata itu tidak memberikan keuntungan yang optimum ya. Jadi ternyata nggak apa-apa kita naikin sedikit lebih banyak produksi, asal jangan berlebihan ya, maka keuntungan itu akan bisa maksimum. Bisa dilihat perbandingan dari 110 ke 100 dan 110 ke 120 itu menurun ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu global optimization. Nah, pada kasus global optimisasi global ini, fungsi objektifnya dia terdefinisi dengan pasti gitu, nggak kayak sebelumnya. Tapi medan atau kurvanya itu nanti bisa jadi sangat rumit. Nah, makanya nanti kita akan menggunakan angka acak atau randomness untuk memandu kita mencari solusi optimum. Nah, algoritma paling terkenal dalam optimisasi global itu adalah simulated annealing dan genetic algorithm. Nah, untuk algoritma pertama, yang simulated annealing, algoritma ini nanti cara kerjanya serupa dengan ilmu metalurgi gitu. Jadi sesuai dengan namanya, annealing itu kan memanaskan besi ya. Nah, kalau kita bayangkan seorang pandai besi lagi membuat pedang, itu kan mereka biasanya memanaskan besinya sampai suhunya melonjak sangat tinggi. Lalu ketika mendingin, itu nanti atom-atomnya akan bergerak bebas sampai dia menemukan posisi paling stabil gitu. Nah, simulated tunneling ini algoritmanya bekerja serupa dengan analoginya ya, atau bekerja serupa dengan nama algoritmanya. Jadi algoritma ini nantinya akan kita akan memanfaatkan randomness di mana nanti angka acak yang kita punya akan mencoba menyebar semua ke semua nilai fungsinya. Lalu nanti ketika sudah mendingin atau waktunya udah berkurang, itu nanti dia akan menemukan titik paling stabil. Nah, di algoritma ini yang nanti kita akan minimalkan adalah jarak atau biaya gitu. Nah, aturan singkatnya, kita definisikan titik awal, misalnya X lama, lalu melangkah acak ke suatu titik baru yang kita sebut X baru. Nah, nanti selisih performa dari keduanya atau delta F-nya itu berarti adalah Fx baru dikurang Fx lama ini. Nah, ketika langkahnya menghasilkan nilai yang lebih kecil, tentunya pasti akan kita terima gitu kan. Tapi kalau seandainya melangkah ke solusi yang lebih buruk atau delta F-nya lebih dari nol, itu nggak selamanya akan kita tolak gitu. Nanti akan ada kriteria di mana walaupun langkahnya lebih buruk, tapi langkahnya akan tetap kita terima. Nah, di mana untuk kriteria pengambilan langkah buruknya itu mengikuti aturan metropolis atau metropolis kriteria, di mana peluang untuk menerima langkah buruk itu dihitung dengan E pangkat negatif delta F per T besar. T-nya itu adalah temperatur atau waktu berjalan algoritmanya, dan delta F-nya tadi adalah selisih dari Fx baru dikurang Fx lamanya. Nah, sebagai contoh soal, di sini sebuah algoritma simulated annealing dijalankan untuk meminimalkan waktu rute pengiriman dalam satuan menit. Pada sebuah iterasi, kurir memiliki rute saat ini dengan total waktu tempuh 325 menit. Sistem secara acak menukar urutan dua kotak pengiriman dan menghasilkan rute baru dengan total waktu tempuh 335 menit. Sorry. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kita diminta untuk menghitung tiga hal. Yang pertama, berapa perubahan delta F-nya, lalu tentukan apakah solusinya lebih baik atau lebih buruk. Yang kedua, jika algoritmanya berada pada tahap awal dengan parameter suhunya 20, berapa probabilitas algoritmanya akan menerima rute baru tersebut. Yang ketiga, jika iterasi sudah berjalan lama hingga parameter suhunya menjadi T sama dengan 3, berapa probabilitas rute tersebut akan diterima. Yang pertama, untuk menghitung delta F ini mudah ya. Kita tahu tadi Fx barunya adalah 335 menit dan Fx lamanya adalah 320 menit. Tentunya ini delta F-nya nilainya positif. Atau dengan kata lain, solusi barunya itu lebih buruk gitu. Karena waktu tempuhnya lebih lama 15 menit. Yang kedua, untuk peluang menerima langkah baru tersebut, kita bisa gunakan kriteria metropolis tadi. Kita tahu delta F-nya 15 dan T-nya itu terjadi ketika T-nya 20 ya, sesuai yang diberikan di soal.
Jadi kita hitung E pangkat min 15 per 20 itu sekitar 0,4724. Jadi probabilitas menerima rute yang lebih lambatnya itu masih cukup besar gitu, yaitu sekitar 47,24%. Nah, sedangkan untuk kasus ketiga, ketika suhunya udah mulai mendingin ya, ketika T-nya sama dengan 3, di sini kita bisa hitung peluangnya adalah E pangkat min 15 per 3, atau sekitar 0,0067. Nah, ini nilainya sangat kurang dari 1% gitu. Jadi anjloknya tuh lumayan parah. Jadi bisa kita lihat semakin suhunya mendingin, maka algoritmanya akan mulai berhenti untuk mencari-cari rute baru. Nah, contoh soal kedua, ini kita akan mengintegrasikan penggunaan Python lagi. Jadi misalnya diberikan sebuah fungsi yang sangat bergelombang gitu, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 10 dikali sin 5x. Cari nilai x yang meminimalkan fungsi tersebut menggunakan algoritma simulated annealing. Mulai pencarian dari titik awal yang buruk, yaitu x sama dengan 3. Buat program SA dengan parameter iterasi sebagai berikut. Oke, di sini kita akan coba simulasikan sesuai kasus yang diberikan ya. Untuk kondisi pertama, di sini diminta simulasikan 1000 kali dengan temperaturnya 100 dan alfanya 0,95. Nah, di sini kita bisa coba ya, ketika N-nya di sini 1000, iterasi maksimalnya 1000, cooling rate atau alfanya 0,95, lalu T-nya di situ bernilai 100 ya. Nah, di sini akan kita coba jalankan programnya. Untuk kasus pertama, di sini kita dapat X-nya itu adalah 0,9347 dan fx-nya itu adalah min 9,1188. Nah, sebagai insight dulu ya, di sini nilai fungsi nilai minimum dari fungsinya itu sebenarnya adalah min 9,8 gitu, yaitu di sekitar titik min 0,31. Nah, tapi kenapa di sini algoritmanya bisa salah? Nah, ini terjadi karena variabel-variabel yang kita pilih itu kurang sesuai dengan simulasinya gitu. Jadi ibaratnya algoritmanya belum selesai, variabel yang kita pilih itu nggak cukup buat bikin algoritmanya selesai mencari nilai paling terendahnya. Nah, makanya di sini ada beberapa kasus. Kasus kedua ini iterasinya kita coba naikin jadi 5.000 gitu. Iterasinya kalau kita naikkan jadi 5.000, kita lihat. Nah, ternyata algoritmanya masih gagal untuk menangkap nilai minimum globalnya gitu. Dia masih stuck di titik min 9,1188. Nah, skenario ketiga, kita coba kalau T-nya kita naikkan ke 200, tapi iterasinya kita kembalikan ke 1000. Kalau T-nya 200, iterasinya kita ganti ke 1000. Nah, ternyata baru dia belum ketemu ya, masih di min 9,1187. Jadi walaupun T-nya udah kita ganti, masih belum ketemu. Nah, kasus keempat, kita coba ganti alfanya jadi 0,99. Maka di sini kita lihat T-nya kita balikin ke 100 ya. Dan setelah di run, barulah dapat nilai minimum fungsi yang sesungguhnya, yaitu di min 9,9. Jadi dari keempat kasus simulasi yang barusan, kita bisa melihat ya bahwa variabel atau parameter-parameter dalam program SI ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkannya. Kalau kita mensimulasikannya dengan iterasi yang terlalu sedikit, atau temperatur yang terlalu cepat, atau cooling rate yang terlalu kecil, itu nanti bisa jadi algoritmanya akan gagal menangkap hasil yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu genetic algorithm. Nah, kalau tadi SA atau simulated annealing itu meniru fisika, jadi GA ini dia meniru teori evolusi biologi Darwin gitu. Jadi daripada mencari titik terendah dengan satu penjelajah, GA ini akan menyebar sekumpulan populasi di seluruh domain secara acak. Nah, prosesnya nanti akan berjalan dalam beberapa generasi, yaitu selection, crossover, dan mutation. Di bagian selection, nanti kita akan menghitung fitness dari setiap penjajah. Nanti kita misalkan FI, nanti penjelajah yang lebih fit atau yang solusinya lebih optimal, dia punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup.
Nah, di mana peluangnya dirumuskan sebagai PI sama dengan FI dibagi sigma FJ. Lalu pada bagian crossover, penjelajah yang bertahan hidup akan dikawinkan, di mana nanti parameter dari solusi yang bagus akan digabung gitu, untuk menciptakan keturunan yang mewarisi sifat baik gitu. Lalu di bagian mutation, ini fungsi acak yang kadang-kadang sifat keturunannya diubah sedikit secara acak, supaya populasinya tidak stuck di populasi tersebut gitu, atau bahasa biologinya individu. Nah, nanti setelah mengulang ketiga proses ini secara ribuan kali atau ribuan generasi, nanti secara matematis kumpulan populasinya akan konvergen ke titik paling optimal. Nah, contoh soal di sini sebuah GA didesain untuk masalah maksimasi keuntungan. Setiap solusinya direpresentasikan oleh kromosom biner berisi 5 bit. Terdapat populasi yang terdiri dari 4 individu dengan nilai fitness masing-masing sebagai berikut. Individu 1, 19118, F1-nya 15, individu 211, F2-nya 5, individu 3, 11001, F3-nya 20, individu 4, 11, F4-nya 10. Nah, terus kita coba jalankan proses seleksi crossover dan mutasi. Nah, pada proses seleksi, kita bisa hitung total fitness dari seluruh populasinya ya, atau sigma F-nya. Kita substitusikan nilainya, nanti dapat sigma F-nya adalah 50. Nah, kita hitung probabilitas seleksinya lewat rumus FI per sigma F. Untuk P1, probabilitasnya 30%, P2 10%, P3 40%, dan P4 40%. Sorry, P4 20%. Nah, di sini bisa dilihat individu yang paling dominan itu adalah individu ketiga ya, dengan peluang terpilihnya adalah 40%. Lalu untuk jawaban kedua yang crossover, maka di sini induk terpilihnya adalah induk 1 dan induk 3. Nah, titik potong setelah bit ketiga itu akan kita bentuk menjadi dua anak, yaitu anak satunya itu adalah 101 ditambah 01100101, anak dua dibentuk dari kepala induk 3 ditambah ekor induk 1. Jadi 110 tambah 1, 011010. Nah, lalu pada proses mutasi, kita kan tahu kromosom anak satu saat ini adalah 10101 ya. Nah, mutasi kan terjadi pada gen kelima atau bit paling kanan. Nah, mutasinya berarti membalik nilai dari satu menjadi 0 gitu. Bit kelimanya bernilai satu dan setelah dimutasi nilainya menjadi 0. Maka struktur kromosom anak satu setelah mutasi adalah 10100. Nah, contoh soal kedua, sebuah drone pengiriman memiliki kapasitas muatan maksimal 15 kg. Terdapat 5 paket dengan data bobot dan nilai sebagai berikut. Paket 07 kilo nilainya 10, paket 1 2 kilo nilainya 4, paket 2 5 kilo nilainya 6, paket 3 4 kilo nilainya 5, dan paket 4 3 kilo nilainya 4. Buatlah program GA untuk menentukan kombinasi paket mana saja yang harus dibawa agar nilainya maksimum tanpa melebihi batas 15 kg. Simulasikan satu generasi untuk melihat proses evolusi pada 4 buah kromosom atau populasi acak. Nah, di sini kita akan coba mengintegrasikan program Python lagi. Nah, di sini adalah program Python yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan GA-nya ya. Di sini variabelnya sudah kita definisikan, bobotnya kita simpan dalam sebuah array ya. Lalu nilainya kita simpan dalam sebuah array juga. Nah, di sini bisa kita lihat untuk paket pertama berat 7 kilo nilai 10, paket kedua berat 2 kilo nilai 4, dan seterusnya ya. Dengan maksimum kapasitasnya sebanyak 15 kg. Oke, kita coba jalankan programnya. Dan di sini kita dapat populasinya itu konvergen ke 01101. Nah, karena populasinya konvergen ke 01101, maka, sorry, 11010 ya, coba dibalik. Konvergen ke 11010, maka paketnya, paket optimum untuk menghasilkan nilai maksimalnya itu adalah paket 0, paket 1, dan paket 3, sesuai gen yang konvergen. Nah, selanjutnya ada latihan soal yang bisa teman-teman coba menggunakan genetic algorithm. Nah, ini adalah referensi dari materi yang kami presentasikan pada PPT ini.
sekian presentasi tentang metode penyelesaian Monte Carlo. Semoga membantu teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.